Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata korupsi. Tapi bagaimana Islam memandang korupsi? Dan mengapa perilaku ini bertentangan dengan iman seorang muslim? Mari kita bahas bersama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Ayat ini jelas melarang perbuatan suap, korupsi, dan manipulasi, serta mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Rasulullah SAW juga bersabda, laknat Allah terhadap bagi penyuap dan yang mensuap. Hadis ini menunjukkan bahwa korupsi bukan yang dosa yang besar, melainkan juga merusak tatanan masyarakat. Ada beberapa contoh kasus korupsi di sekitar kita. Yang pertama, manipulasi data, menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi, dan menerima suap untuk mendapatkan suatu kemudahan. Bahkan hal kecil seperti menitip absen, mencontek, atau menggunakan fasilitas umum tanpa izin juga merupakan suatu hal yang tidak amanah. Kita dapat proposal dana kegiatan, tapi dananya harus dipakai sesuai rencana ya. Jangan dikurangin. Oke. Ada sisa dana lumayan besar, gimana kalau kita pakai buat keluarga dari penjerukan? Jangan gak sih, itu kan uang amanah. Ya walaupun kita ngambil sedikit, tapi tetap aja itu namanya korupsi. Gue gak mau kalau kan gak ngelihat. Justru kita mau jadi generasi yang berintegritas. Maka dari itu, kita harus memulai dari sesuatu yang baik. Benar. Islam mengajarkan kita tentang amanah, kejujuran, dan integritas. Korupsi menghancurkan tiga nilai tersebut. Dan orang yang beriman menjaga diri dari segala batil, karena setiap harta akan dimintai pertanggungjawaban. Negara yang bersih dari korupsi dimulai dari pribadi yang jujur. Generasi muda merupakan kunci masa depan. Jika generasi muda mampu menjaga amanah, maka kita sedang membangun bangsa Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa Universitas Pancasila. Izin mengganggu waktunya sebentar ya Mas. Menurut Masnya, bagaimana strategi berbasis agama dapat diterapkan di kampanye anti korupsi? Ya, menurut saya agama bisa jadi cara yang kuat. Contohnya dari kecil kayak menanamkan nilai jujur dan amanah. Terus juga tokoh-tokoh kayak ustadz, kiai itu juga harus memberikan contoh yang baik buat masyarakatnya gitu. Terus juga kampanye anti korupsi itu biasanya dikaitkan sama ajaran agama bahwa ngambil hak orang itu dosa gitu. Udah segitu saja? Iya. Ya, terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Rizka, boleh kita wakil sebentar? Iya, boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, namanya siapa dan dari fakultas mana? Nama saya Sylvia Sinta Ramadhani dari Fakultas Farmasi. Saya boleh nanya nggak sih Kak? Boleh. Pernah lihat atau dengar kasus korupsi nggak? Saya pernah dengar dari berita maupun cerita-cerita sekitar, korupsi sekecil apapun itu menurut saya merugikan negara dan merusak kepercayaan masyarakat. Oke Kak, makasih ya Kak. Baik, namanya siapa dari fakultas apa? Kenalkan, nama saya Sylvia Fitri Ramadhani dari Fakultas Farmasi. Apa sih strategi berbasis agama untuk mencegah korupsi? Mungkin menurut saya agama bisa jadi cara yang kuat mencontohkan, tanamkan diri dengan yang jujur dan amanah sejak kecil. Tokoh agama itu harus memberi contoh yang baik, dan kampanye anti korupsi disambungkan dengan ajaran agama Islam bahwa mengambil haknya itu dosa, yang bukan haknya itu dosa. Terima kasih. Jadi korupsi itu bukan hanya merusak masyarakat, tapi juga merusak keimanan kita. Ayo bersama membangun integritas dan memegang amanah sebagai bukti keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.